senang banget bisa share dengan kalian. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoominar ini ya, karena kita nggak pakai webinar, kita pakainya Zoom. Thank you buat Pastor Christopher, agak amazed karena materinya mirip-mirip ya. Tapi berdoa supaya beberapa menit ke depan ini kita semua diberkati. Boleh minta tolong PPT saya ditayangkan? Oke, guys, ya, yang mau nanya bisa langsung chat aja supaya setelah ini kita ada tanya jawab bisa langsung dijawab ya. Oke, judul materi saya adalah kisah kasih di masa pandemi ya. Oke, kemarin kita ngadain survei lewat IG story saya tentang gimana sih ide kalian buat ketemu jodoh di masa pandemi. Nah, 5 ini jawaban terbanyak ya. Yang pertama adalah lewat medsos, ada yang bilang gini, pantengin IG-nya dia gitu. Nah, kemudian upload IG sering-sering supaya eksis di masa pandemi. Nah, yang kedua itu yang terbanyak adalah berdoa katanya. Jadi Tuhan bisa kirim jodoh meskipun kita di rumah aja. Kemudian yang ketiga, webinar, ikut Zoominar kayak begini, bisa ketemu, habis ini kita punya ajang kenalan ya. Kemudian ada dating apps, nah teman-teman ada yang nitip-nitip ke saya untuk promo dating apps, saya jujur relaktan karena saya nggak kenal, saya nggak tahu caranya, saya nggak rekomendasi ya. Yang kelima, ada yang bilang lewat komunitas, nah ini bagus banget. Saya mau share yang pertama gini. What meant for you will come to you. Apa yang memang akan datang buat kamu, akan datang buat kamu. Pengkhotbah 3 bilang dalam ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sepercaya tuh gini, kalau jodoh dari Tuhan gak akan kemana-mana gitu loh. Dan sebanyak-banyaknya kita berusaha, sesusah-susahnya kita berupaya, kalau bukan jodoh nggak jadi juga gitu. Nah jadi kesimpulannya gini, terlepas dari semua upaya yang kita bisa lakukan, saya tetap percaya bahwa kuasa doa paling penting. Nggak bermaksud sorohani ya, tapi saya percaya gini, kita nggak punya pilihan kalau soal jodoh itu selain berdoa dan berserah, itu nomor 1. Karena kita percaya bahwa yang jadi kehendak Tuhan itu udah pasti yang terbaik buat kita gitu. Either nikah atau nggak nikah itu pasti terbaik buat kita. Nah saya mau share yang pertama-tama soal masa sulit adalah momen untuk melihat yang terbaik. Contoh, investasi yang terbaik ini justru kita bisa lihat di masa sulit. Investasi apa yang di tengah-tengah masa sulit ini nilainya tetap kuat, tetap tinggi. Nah berarti itu investasi yang baik. Kemudian bisnis terbaik justru ditemukan di masa sulit. Bisnis apa sih yang masih eksis di tengah-tengah masa sulit? Semua masalah yang datang dan terutama saat ini pandemi, kita akhirnya mengerti bahwa banyak bisnis yang kolaps dan hanya beberapa yang bertahan. Tapi kemudian orang-orang mulai kreatif dan berpikir untuk memulai usaha-usaha yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini adalah momen terbaik menurut saya untuk melihat peluang bisnis terbaik buat teman-teman yang pengen bikin usaha. Kemudian untuk staff terbaik juga dibuktikan di masa sulit karena ketika company itu mengalami resesi, kemudian akan terjadi redundancy, saya yakin staff yang akan tetap bertahan adalah staff yang terbaik. Staff yang paling bisa diandalin sama perusahaan itu yang tidak akan dipecat. Nah justru di sini masa-masa terbaik. Masa sulit adalah momen untuk kita melihat yang terbaik. Berikutnya, sahabat terbaik ditemukan di masa sulit. Saya yakin kalian amin buat ini. Orang-orang yang masih stick around sama kita, justru di saat kita susah, itu adalah sahabat yang terbaik. Orang-orang yang cuma mau mengecap manisnya kita, udah pasti bukan teman yang baik. Nah, termasuk gebetan yang masih berusaha deketin kita di masa sulit, itu adalah orang-orang yang terbaik yang bisa kita masukkan dalam kriteria consideration. Kenapa? Mereka berani bayar harga. Pasangan yang setia itu dibuktikan juga di masa sulit. Contoh gini, kita harus social distancing. Kita harus nggak ketemu, kita di rumah. Lalu kita takut, aduh kalau ketemuan ternyata kita carrier gimana? Sedangkan kita di rumah ada orang tua dan sebagainya. Saya percaya gini, kalau memang punya upaya untuk ketemu, ya swab kek, ya gitu kan, supaya bisa ketemuan gitu. Tapi kalau cuma gara-gara takut kamu carrier, terus nggak mau ketemu, itu namanya nggak mau bayar harga. Itu berarti dia pelit. Lebih baik jangan dilanjutkan. Nah, ujian karakter yang terbaik itu adalah di masa sulit.
Seperti tadi Pastor Christopher ngomong, untuk stay positif gak di masa sulit. Nah saya setuju. Justru masa sulit ini menunjukkan karakter dan nilai-nilai orang yang sesungguhnya. Mudah nyerah gak dia? Tetap bersyukur gak dia? Punya iman gak dia? Menyalahkan keadaan, apa introspeksi diri waktu dia misalnya dipecat contohnya. Terus di tengah-tengah masa sulit ini tetap positif gak? Saya punya teman-teman yang, bisa kelihatan banget ya, yang punya positif attitude gitu, mentalitas yang positif tuh begitu ketemu masa sulit, perusahaannya nggak jalan, dia langsung berdoa dan berpikir keras, bisa alihin bisnisnya kemana gitu loh, mau memulai dari nol lagi, mau belajar lagi, mau lakukan apa saja supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi ada yang payah banget gitu, ngadapin masa sulit tuh ngeluh, bikin sakit kepala gitu. Makanya penting banget justru di masa sulit ini kita pasang telinga juga sama orang-orang terdekat kita, yang mana yang positif gitu. Oke, next. Lucu ya, saya dengar ada gebetan yang menolak ketemu di masa pandemi. Gemes juga saya gitu loh, pacarnya datengin dia ke rumahnya nggak boleh masuk, di luar pagar, social distancing gitu, parah. Nah menurut saya sebenarnya pandemi itu bagus untuk ngajarin kita pacaran kudus. Nah seharusnya sesudah pandemi pun seperti inilah kita harusnya gitu loh. Ya memang harus social distancing, namanya belum nikah gitu kan. Pandemi bagus untuk ngajarin kita pacaran kudus, pandemi menjaga kita tetap holy gitu. Oke, saya mau masuk ke 3 poin bagaimana kita bisa mempersiapkan diri buat pasangan hidup. Saya tulis gini, biggest chances will come for those who are ready. Kesempatan terbesar itu akan datang kepada mereka yang siap. Sama banget ya sama materinya Pastor Christopher gitu. Jadi bukan tentang kesepian, tapi tentang kesiapan. Nah, saya juga mau tutup dengan ini. Kesiapan seperti apa? Ready-nya tuh seperti apa? 3 hal untuk get ready. Yang pertama, build your character. Yang kedua, build your life. Ketiga, build relationship. Saya mau ngobrol tentang build character dulu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat yang ke-6, bilang gini, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Artinya apa? Character is above looks and wealth. Karakter seseorang itu lebih penting daripada wajah dan kekayaannya gitu. Kalau kita pengen jadi orang yang siap untuk ketemu jodoh, saya mau kasih tahu, yang dilihat itu nggak cuma wajah kita, yang dilihat itu nggak cuma kekayaan kita, tapi yang paling penting itu karakter kita gitu. Saya percaya gini, lebih laris perempuan yang nggak terlalu cantik tapi baik daripada yang cantik tapi nyebelin. Gitu. Karena orang sadar ketika pacaran mungkin asik sama yang cantik, tapi ketika nikah itu butuh istri yang baik gitu. Kalau saya lihat kan peserta Zoom ini kebanyakan perempuan gitu ya. Sempat stres dikit, ini gimana ngejodohinnya, lebih banyak perempuannya gitu. Tapi saya percaya ini nilai-nilai yang penting perempuan dengar gitu, bahwa karakter dan iman lebih penting daripada harta dan wajah. Saya mau bilang harta itu nggak jaminan bahagia. Jangan cari anak orang kaya, jangan cari orang kaya, cari yang hati dan imannya kaya. Saya percaya orang yang lahir nggak kaya, kalau dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, kayak Pastor Christopher tadi bilang, terus dia punya nilai-nilai yang bisa dipercaya, rajin bekerja, berkarakter yang baik, berhati mulia, pasti akan semakin diberkati hidupnya. Waktu saya sama Jojo pertama kali mau nikah, Jojo nggak punya apa-apa gitu loh. Dan kami berangkat dari nol sama-sama gitu loh. Kami nggak mengharapkan orang tua. Jojo keluarganya oke, keluarga saya oke, tapi kami nggak mengharapkan apa-apa dari keluarga kami. Kami mulai sama-sama dari nol. Dan luar biasanya dari nggak punya apa-apa gitu ya, Jojo itu bisa ngasih saya sekarang rumah, bisa bawa saya ke luar negeri gitu untuk pelayanan, dan bisa nyekolahin anak-anak saya di sekolah yang cukup baik. Jadi berangkat dari nggak punya apa-apa. Kok bisa gitu? Karena saya nggak lihat kayanya, saya lihat Jojo tuh dari muda tuh cinta Tuhan sungguh-sungguh. Waktu SMA tuh Jojo termasuk agak freak ya.
bubaran sekolah, dia tuh nggak pulang, dia tuh ngedoain kursi-kursi di setiap kelas gitu. Udah gitu dia yang bikin persekutuan doa di sekolah gitu. Nah tadi Pastor Christopher bilang, lihat nilai-nilai ilahinya, dia takut Tuhan nggak, dia cinta Tuhan nggak. Nah definitely itu yang saya lihat, Jojo tuh cinta Tuhan banget gitu. Meskipun menurut saya waktu itu sih agak-agak culun dikit gitu ya. Terus udah gitu Jojo tuh waktu kerja tuh rajin banget gitu loh. Terus orangnya bisa dipercaya, nggak gombal kuadrat gitu kan, nggak buaya, terus punya karakter yang baik dan orangnya selfless banget gitu. Pernah satu kali kita di gereja tuh ada doa puasa, saya tuh nyimpenin nasi kotak gitu ya buat kami berdua gitu. Begitu buka puasa tuh dia langsung teriak-teriak gini ke teman-teman gitu. Karena dia youth leader waktu itu, dia bilang gini, siapa yang belum dapat nasi kotak? Siapa yang belum dapat nasi kotak? Saya punya 2 di sini. Saya tuh langsung yang kesel gitu melototin dia. Gue nyimpenin 2 nih buat kita. Tapi justru saya belajar selflessness dari suami saya gitu. Luar biasa banget. Nah, saya percaya orang yang punya nilai-nilai yang baik dan punya iman sama Tuhan, hidupnya akan terus naik gitu. Itu yang paling penting. Jangan nilai orang tuh dari keadaan dompet dia hari ini gitu. Tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar wajah dan kekayaan gitu loh. Kalau soal wajah, yang saya tahu gini, dari Jojo masih muda banget, dia tuh culun banget gitu ya. Tapi sekarang makin tua makin ganteng. Luar biasa loh Tuhan itu, keren, luar biasa. Oke, kita lihat orang itu dari apanya, termasuk kita ya. Kalau misalnya ini kamu laki-laki, perhatikan ayat ini ya. 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diakan-diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Nah saya percaya gini, karakter, kebiasaan, nilai, iman lebih penting. Saya kasih pesan buat yang pria-pria. Kalau kamu pengen dipercaya Tuhan untuk dapat pasangan hidup dan yang baik, pertama, jaga nama baik. Tadi dikatakan haruslah orang yang terhormat, jadi punya nama baik, reputasi yang baik. Jangan jadi tukang ngutang. Perkataan harus bisa dipercaya. Jangan buaya bercabang lidah, kesana sini bilang cinta. Jangan jadi pemabuk, karena orang yang suka mabuk itu pasti bawaannya tuh kasar, temennya penjudi, udah gitu malas dan tukang ribut. Saya punya temen yang nikah sama orang yang suka minum, pusingnya luar biasa. Karena kasar, kata-katanya kasar, malas dan selalu bertengkar sama orang gitu loh. Nah, jangan serakah, kata firman Tuhan tadi, tidak serakah ya, jangan serakah, jangan cinta uang. Saya mau pesan sama yang perempuan-perempuan, jangan mata duitan. Kalau kalian ketemu sama pria yang uang tuh jadi sesuatu yang paling penting buat dia, segala sesuatu diukur dengan uang, dia sombong banget karena dia punya uang gitu ya. Bahasanya udah gak enak, gue beli lo gitu misalnya. Nah biasanya cowok yang cinta uang itu, aduh duit lebih penting daripada kamu. Saya kasih tahu ya, menikah sama pria yang pelit, penderitaannya itu selangit gitu. Nah, laki-laki balik lagi, bangun imanmu, karena laki-laki itu harus jadi imam. Banyak kali kegagalan dalam rumah tangga terjadi karena laki-laki nggak bisa jadi imam gitu loh. Saya sama Jojo tuh konselingin pernikahan yang ruwet gitu ya. Mereka itu ujung-ujungnya saya tanya gini, kalian doa nggak sih suami istri? Pernah doa nggak berdua? Terus punya mesbah keluarga nggak? Nah rata-rata nggak pernah tuh. Nah begitu saya bilang, ayo malam ini juga mulai berdoa berdua. Itu kaku-kaku banget, yang cowoknya malah yang nggak mau. Rumah tangga tuh jadi berat banget ketika laki-laki nggak jadi imam dalam keluarga. Nah yang berikutnya pesan buat bagi wanita. 1 Timotius 3 ayat 11. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, nih lagi-lagi reputasi. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Yang perempuan juga ingat, jaga nama baik, jangan umbar-umbar dirimu. Jaga lidah, jangan suka gosip, jangan jutek ya, yang deketin takut juga nanti. Kuasai diri, dapat menahan diri artinya menguasai diri. Yang wanita gini, meskipun sudah ada umur, udah 30-an, jangan panik. Dengar, jangan murahan.
Foto di Instagram yang dipajang itu diumbar-umbar semuanya. Pamer-pamer body, pakai filter wajah dan semua apps dipakai diputih-putihin. Nggak usah. Pikirin konten yang jauh lebih berkualitas gitu. Jangan murahan, kuasai diri meskipun belum ketemu jodoh umur segitu. So what gitu loh. Kalau memang Tuhan mau kasih, Tuhan kasih. Kalau enggak ya sudah, nikmati hidup aja gitu kan. Jangan boros. Nah, masalah banyak perempuan adalah boros. Lihat apa mau beli, lihat apa mau punya. Lihat perempuan lain punya apa, pengen ikutan punya apa. Penuh dengan keinginan gitu loh. Nah, kita harus belajar dari sejak belum nikah itu harus pandai ngatur keuangan gitu. Harus belajar jadi wanita yang bijaksana. Diberkatilah pria-pria yang mendapatimu suatu hari nanti. Nah, jadi perempuan yang bisa dipercaya. Artinya gini, mulutnya jangan ember, diceritain apa-apa malah diceritain kemana-mana. Saya mau tutup dengan gini. The quality speaks for the brand. Ini saya pernah share di Instagram ya. The quality speaks for the brand. Kalau kamu tuh jomblo yang berkualitas, pasti orang-orang di sekelilingmu tuh berebutan jodohin kamu. Jadi fokusnya itu bukannya titip-titip pesan, Ciheni cariin jodoh ya, Ko Jojo cariin jodoh ya, Pastor Christopher cariin jodoh ya. Bukan itu yang jadi fokusnya. Fokusnya adalah gini, tingkatin kualitasmu sampai orang yang tahu kamu jomblo tuh greget gitu loh. Aduh, kamu nih jomblo berkualitas kok nggak laku-laku sih. Sini tak promosiin sama aku gitu. Saking gemesnya kamu dipromosiin. Pernah dengar makanan enak di ujung gang mana, di gang sempit kecil tapi rame. Kenapa bisa gitu? Promosi itu dari mulut ke mulut. Promosi itu dari omongan orang, buah bibir. Nah, saya nggak pernah promosi diri sendiri, nggak pernah minta-minta dikenalin kemana-mana. Tapi kalau kita itu hidupnya jadi berkat, akhirnya dari mulut ke mulut orang mulai ngomong, orang mulai share tentang kita gitu. Nah, fokus tingkatkan kualitasmu. Nah, saya mau kasih tahu sama yang pria. Pria yang mapan lebih banyak pilihan. Pria yang mapan lebih banyak pilihan. Amsal 24 ayat 27 bilang gini, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saya mau kasih tahu, kalian jomblo pengen nikah, tapi tahukah kalian yang nikah banyak yang pengen cerai. Nah, kenapa mereka pengen cerai? Banyak keributan dalam rumah tangga itu masalahnya uang. Banyak istri yang nggak bisa respect sama suaminya karena nggak bisa nafkain. Bukan masalahnya perempuan tuh mata duitan, tapi masalahnya nikah nggak bisa makan cinta doang. Kita harus real gitu loh. Ada yang ngeledekin saya di TikTok bilang gini, kan nggak apa-apa kalau bapak jadi bapak rumah tangga, istri yang kerja. Kok sekses banget sih harus laki-laki yang kerja, perempuan yang di rumah? Nggak apa-apa dong. Bahkan dia bilang wanita itu diciptakan untuk jadi babu. Kasihan banget gitu. Menurut saya orang yang bikin TikTok ini dia lagi nurunin nilai dia sendiri gitu. Karena pria itu dalam bahasa aslinya adalah aba. Aba itu artinya sumber gitu. Nggak bisa kodratnya dilawan. Kalau laki-laki itu nggak bisa cari nafkah, itu malah banci jadinya gitu. Kemarin baru saya sama Jojo konselingin pernikahan yang ruwet juga. Istrinya nih pengen cerai sama suaminya karena apa? Karena hidupnya numpang sama si perempuan, numpang di rumah orang tuanya, nggak kerja malah ngutang sana sini. Istrinya kerja untuk bantuin dia nutup hutangnya, dia nggak bisa nafkain 2 anaknya. Jadi beban buat istrinya, jadi istrinya udah nggak tahan malah pengen ceraiin dia. Kalau kita yang jomblo-jomblo pengen nikah, tapi kita sendiri nggak mau belajar apa yang menyebabkan kegagalan pernikahan, lucu rasanya. Ini buat yang pria. Ayo, yang mapan lebih banyak pilihan. Saya yakin kalau Anda mapan, banyak yang berebutan jodohin Anda. Oke? Termasuk sama cucu dan anak-anaknya. Yang wanita sekarang. Oke, para wanita, upgrade-lah dirimu. Jangan naif, laki-laki lemah di mata. Lucu ya, banyak pria yang bilang gini, nggak suka istrinya dandan. Bahkan banyak suami yang melarang istrinya bekerja. Harus ngurus anak aja di rumah. Tapi tahukah Anda, justru mereka ini yang banyak selingkuh sama sekretarisnya. Kenapa? Mereka melarang istrinya dandan, tapi mereka selingkuh sama sekretaris yang tiap hari dandan. Dan wangi lagi, dan seksi lagi. Mereka ngelarang istrinya kerja, tapi mereka selingkuh sama teman sekerja. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita yang anggun, yang menjaga penampilan,
yang pandai itu jauh lebih mempesona dibandingkan ibu-ibu yang nggak tahu apa-apa, yang kerjaannya gosip-gosip dan shopping aja. Jadi, wanita-wanita jomblo, ayo fokus bangun hidupmu, jadilah wanita yang anggun, urus penampilanmu, karena laki-laki itu lemahnya di mata, dan jadilah wanita yang pinterlah sedikit ya, oke? Yang terakhir banget, gimana kita siap? Build relationship. Tadi Pastor Christopher juga bahas soal ini. Saya mau tanya dong sama kalian semua, di luar jam kerja, kalian ngapain? Satu hari saya ngobrol sama salah satu staf saya, Lestari ya, yang juga jomblo, umur 26 tahun, available, high quality jomblo, sambil promosi nggak mau kalah sama Pastor Christopher ya. Saya bilang gini sama Lestari, Les, kamu kalau pulang kerja ngapain? Dia bilang, ke kafe baca buku. Jadi me time-nya Lestari ini baca buku. Nah, saya mau bilang gini sama para jomblowers yang tersayang ya. Aktivitasmu menentukan peluangmu. Apa yang kamu bangun, apa yang kamu kerjakan menentukan peluangmu. Bagaimana kamu bisa ketemu jodoh? Make friends. Bergaulah lewat semua media yang baik. Jangan yang nggak baik ya. Lewat IG kek, eksis lah. Supaya orang lihat kamu ada gitu loh. Bisa chat dengan teman-teman lewat DM dan sebagainya. Update lah Facebookmu, mulai bangkitin lagi tuh teman-teman di Facebook, make friends. Kemudian kalau ada kesempatan untuk catch up sama teman-teman lama, siapa tahu masih banyak yang jomblo juga, ngopi-ngopi lah, social distancing, jarak 1 meter, pakai masker lah gitu kan, nggak usah pakai cipika-cipiki lah, tapi kan tetap masih bisa ketemuan gitu loh. Kemudian ingat untuk background check ya, saya sarankan gini, jangan beli kucing dalam karung. Beberapa orang yang konseling ke kami, kenapa pernikahannya berantakan, dia seolah-olah kayak surprise sama sisi pasangannya, ternyata kayak beli kucing dalam karung, nggak kenal baik sama pasangannya. Lucu pakai istilah gini, iya kak saya jalan tol, baru kenal sebentar langsung married. Jadi kenalannya lewat apa? Lewat IG ya kalau nggak salah gitu. Saya bilang ya jelas aja sekarang kamu shock. Sebelum kita bangun hubungan dengan siapapun, pastikan kita lakukan background check. Nah, untuk kita ngelamar kerja pun sekarang background check itu lewat mana? Lewat sosial media. Apa yang kita mesti perhatikan? Lihat posting-postingannya. Tadi Pastor Christopher bilang, lihat konten postingannya apa. Nah, kemudian siapa teman-temannya. Kemudian baca komen-komen teman-temannya. Kalau teman-temannya itu suka ngomong jorok, udah pasti dipastikan dia memang begitu gitu. Tapi dari postingan, dari komen itu kita bisa baca background check orang gitu. Kemudian tanya sama orang-orang terdekatnya gitu, dia siapa? Kata teman saya yang udah nikah dan mengalami masalah, dia bilang paling tepat itu tanya pembantunya, karena pembantunya yang tahu aslinya dia gitu. Nah, saya mau pesan gini, jomblower, saya tahu kalian pengen married, tapi jangan nikah sebelum kenal baik. Kemudian join webinar. Sambil belajar, cari yang bisa dikejar, kan luar biasa. Di webinar ini saya senang semua pasang kamera, ya. Kemudian yang terakhir, jangan terburu-buru, kenali sungguh-sungguh, ya. Orang itu yang kelihatan di depan itu, ya, personality itu cuma 5%. Yang tidak gitu kelihatan, itu 95% itu karakter sama temperamen. Nah, karakter itu kelihatan saat orang itu ditekan atau dipuji. Temperamen itu sikap keseharian. Nah, pastikan kita kenal baik karena yang kita lihat sehari-hari itu yang di depan mata kita itu baru 5%, yaitu personalitinya. Kenali karakter pasanganmu baik-baik, dan saya saran dengan siapapun kalian ke depan bangun hubungan, kalian harus belajar untuk bisa menghargai perbedaan, menerima kekurangan, dan embrace kelebihannya. Oke, Tuhan berkati. Kita masuk kepada pertanyaan sekarang. Sudah ada begitu banyak pertanyaan yang bagus-bagus yang saya lihat, pertanyaan berkualitas, nggak ecek-ecek, keren banget teman-teman. Dan terima kasih yang sudah bergabung dari berbagai kota, dari berbagai macam kota, Semarang, Jogja, dan kemudian Surabaya dan sebagainya, Jakarta bahkan. Dan ini pertanyaan yang pertama, yaitu
Pertanyaan sebelum sesinya Ibu Heni berarti ditujukan kepada Pastor Christopher Tapihero. Terkadang banyak postingan di IG terlihat fake, tidak asli, tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Kalau seperti itu bagaimana kita harus bertindak, Pastor? Mungkin Pastor. Kalau dalam konteks pencarian gitu ya, peluang untuk mencari orang yang mana kira-kira untuk jadi pasangan hidup, kalau udah kelihatan fake ya, atau kita curigai fake, kita kan juga saya percaya kita punya naluri atau insting ya, punya juga feeling dan tentunya sebagai anak Tuhan ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kalau emang kelihatannya terlalu kayak ini perfect banget deh gitu. Ya jangan-jangan ini fake, ya udah cari yang lain. Kalau saya bilang bahasa Instagramnya tuh scroll away gitu. Ya scroll away artinya ya cari yang lain gitu. Sesederhana itu aja sih. Karena pada akhirnya kita juga nggak pernah tahu, yang kayak saya bilang tadi, kita ketemu langsung pun kita juga nggak tahu orangnya kayak gimana. Ya ada orang yang bahkan pacaran katanya lama, tapi pas married baru tahu ternyata suaminya tuh keras, kasar, nggak sabaran. Loh, terus pacarannya lama tuh ngapain aja gitu loh. Ya apa nggak pernah berantem, apa nggak pernah ngeliat kalau kita lagi mau pergi ke satu tempat, tiba-tiba tempatnya tutup, terus dia ngamuknya emang nggak kelihatan gitu atau gimana gitu. Ya kan harusnya kan terlihat. Jadi kalau udah kayak gitu, buat saya ya tinggal cari yang lain aja, sesederhana itu sih. Kalau udah kelihatan kira-kira fake atau kayak oh, ini kok perfect banget ya, kok kayak serem ya, ya udah cari yang lain gitu. Jadi Jangan serem malah dikulik, dicutin buat apa? Gitu. Jadi saya ingat bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, dia survei dulu ya. Dia pantau dulu. Dan untuk memantau butuh waktu. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Dunia ini nggak sebesar daun kelor. Masih banyak yang lainnya. Thank you, brother. Dan pertanyaan berikutnya, Kak Heni. So glad to see you. Enggak, Kak, pertanyaan. Ya, Kak, hal yang harus kita lihat untuk calon pasangan hidup kita adalah karakter, kebiasaan, sikap, dan nilai-nilai. Gimana cara kita bisa pastikan hal-hal itu kalau kita nggak ketemu langsung atau secara online? Gini loh, pandemi kan tidak selamanya. Amin. Kita berharap dong pandemi segera berlalu. Nah, anggap aja saat ini adalah fase kita tadi kayak Pastor Christopher bilang, sedang memantau dari jauh gitu. Nah, hari gini kita udah bisa ketemuan kok sebenarnya ya. Saya pernah ngomong di Healthy Dating bahwa cara mengenali seseorang itu dengan ngobrol. At the end of the day, di dalam sebuah hubungan yang bisa membuat kita saling memahami adalah hubungan yang terbangun. Makanya ketika kita lagi makan bareng, itu jangan sibuk main HP masing-masing gitu loh. Tadi bilang, internet itu menjauhkan yang dekat gitu. Nah, ketika kalian ketemuan, ngobrol lah banyak-banyak, saling tukar pikiran, lihat reaksi dia, lihat cara pemikirannya. Kemudian ya gitu, ketika kalian makan di restoran, tiba-tiba makanan yang dia pesan itu salah, coba lihat reaksi dia terhadap waitress tuh gimana gitu. Kalau saya pribadi ya, paling nggak suka tuh pelayan dibentak-bentak gitu loh. Bahkan apalagi dengan perkataan sombong, kamu bodoh ya gitu, aduh tuh kasar banget gitu. Bahkan misalnya mentang-mentang dia kaya, dia bentak-bentak, dasar kamu gitu, dengan kata-kata yang gimana sih gitu. Wah tuh saya langsung lost respect tuh. Nah dari situ aja kita bisa lihat karakter orang gitu loh. Jadi banyak hal. Nah dari bangun hubungan itu ngobrol lah yang banyak, dan ketika ketemuan lihat reaksinya terhadap keadaan. Nah saya pernah share ini, cara ngelihat karakter asli orang itu adalah ketika dia disakiti, ketika dia direndahkan, ketika dia ditekan, dan ketika dia diberkati. Nah itu reaksinya kita bisa lihat gitu. Nah dari hal-hal itu kita bisa belajar karakter asli orang. Makanya jangan kebelet kawin juga gitu ya. Oke, next. Ya, jadi butuh waktu untuk bisa mengenali karakter seseorang. Karena nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Dan biasanya karena waktu, apa yang ada di dalam akan tertampak di luar. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Brother Pastor Christopher. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Apa arti sepadan di dalam Alkitab? Apakah sepadan itu juga termasuk harta kekayaan calon pasangan hidup kita? Silakan. Aku nggak percaya kalau itu termasuk harta kekayaan. Ya sepadan itu artinya pribadi yang akan add value kepada kita. Artinya kita berdua akan saling melengkapi. Itu arti sepadan. Dan sepadan di Alkitab tentunya pasti sesama anak Tuhan. Yang percaya Yesus adalah Tuhan. Di luar dari itu 2 Korintus 6:14 sampai 18 itu terlalu keras berkata tentang hal ini. Ya berkaitan beda agama atau beda kepercayaan, yang satunya percaya, yang satunya nggak percaya gitu. Beda keyakinan, satunya yakin, satunya nggak terlalu yakin misalnya. Jadi menurut saya sepadannya itu. Dan nggak ada urusan sama ekonomi, nggak ada urusan sama ras, nggak ada urusan sama
Ya yang lain-lain apa yang dunia pandang lah. Ini berkaitan lebih pertama itu tentang siapa Tuhan bagi dia, dan dia hidup buat siapa, buat Tuhan atau buat dirinya sendiri. Dua itu sih. Kalau itu ada Asik. persamaan berarti istilahnya kalau saya pakai kata-kata gini, kalau nggak bisa sepakat berarti emang nggak sepaket. Jadi jangan dipaksain. Keren. Itu sih. Ya. Kalau Jadi nggak walaupun sepakat banyak nggak bisa perbedaan, sepakat. tapi ada kesepakatan nanti. Kita sepakati nilai mana nih akan kita ikutin. Bukan nilai kamu atau nilai saya, tapi nilai apa yang Tuhan bilang. Kita ada kesepakatan di tengah. Nah itu bisa nggak ke situ? Kalau bisa ke situ baru bisa lanjut. Kalau nggak sepakat, sekali lagi nggak sepakat. Amazing. Jadi sepadan bukan dilihat dari penampilan luar, tapi insight. Bagaimana kita bisa sepaham dengan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kedua pasangan. Amazing. Thank you, brother. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Heni. Mau tanya berdoa yang bagaimana yang pantas untuk minta pasangan hidup. Kadang suka aneh aja kalau berdoa minta pasangan hidup. Yang kayak tadi itu, kayak Pastor Christopher kan quote ayat yang tentang Matius 6 ayat 32 gitu loh. Janganlah kamu seperti orang yang mereka tuh nggak percaya gitu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu tahu semua yang kita butuhin. Saya pribadi jujur aja selalu belak-belakan sama Tuhan gitu ya, seperti sama orang gitu. Jadi saya kalau lagi susah saya cuma teriak, Tuhan tolong saya gitu. Lord please help me gitu. Udah gitu doang. Tuhan tahu yang saya butuh tuh apa gitu. Misalnya butuh sesuatu yang spesifik, saya langsung ngomong, Tuhan kalau boleh bisa nggak ini gitu. Tapi jujur ya, personally saya mungkin nggak bisa dicontoh lah sama kalian. Saya tuh nggak pernah request apa-apa ke Tuhan gitu. Saya selalu tanya Tuhan, Tuhan mau apa dengan saya? What do you want from me? Gitu, bahkan Jojo aja tanya saya waktu ulang tahun, Henny what do you want? Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak punya keinginan apapun. All I want is what he wants gitu. Jadi saya coba bilang gini, Tuhan, be it unto me according to your words. Jadi terjadi sama saya yang kamu mau aja gitu. Saya tuh orang yang gitu aja sih. Saya mau hidup yang di jalan yang Tuhan mau buat saya. Mau ketemu jodoh, nggak ketemu jodoh buat saya sih nggak pusing gitu. Ternyata Tuhan kasih, ya puji Tuhan gitu. Jadi kalau ditanya gimana cara minta sama Tuhan jodoh, bilang Tuhan tahu yang saya butuhkan gitu. Biarlah saya boleh jatuh cinta sama orang yang dari Tuhan gitu, yang Tuhan sediain buat saya. Biar saya nggak menilai dengan apa yang saya lihat dengan mata saya, tapi saya belajar taat sama apa yang Tuhan mau buat saya. Menurut aku sih gitu ya, nggak tahu kalau Pastor Christopher gimana? Kalau tanya dirimu jomblo gimana bro? Saya berdoa seperti yang Yesus ajarin ya. Saya minta, saya pengennya gimana, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu kan gitu ya. Iya. Yesus aja berdoa udah tinggal besok disalib aja dia masih berdoa kalau bisa cawani lalu. Iya. Tapi bukan kehendak saya, melainkan kehendak Tuhan. Jadi sebagai anak aku rasa kita punya akses ya untuk minta. Minta mau minta aja gitu, nggak usah canggung. Cuman ya tetap harus belajar percaya kehendak Tuhan yang terbaik sih. Itu sih. Minta aja lah, nggak apa-apa, itu oke. Amen. Oke, luar biasa. Berikutnya, Shalom Kak Heni, apakah benar bahwa kita akan mendapat pasangan yang sepadan dan setara dengan kita? Misalnya kita cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat juga pasangan yang cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Soal iman itu masing-masing ya. Contoh gini, Jojo itu waktu saya masih temenan sama Jojo yang bawa saya ke Tuhan gitu loh. Tapi soal perjalanan iman, saya sadar tuh masing-masing gitu. Kita nggak bisa maksa pasangan kita, ayo kamu sungguh-sungguh dong sama Tuhan. Saya sama Jojo hidup bersama dan bisa melihat bahwa kami masing-masing harus punya hubungan dengan Tuhan masing-masing gitu. Jadi apakah lalu kita akan, kalau kitanya sungguh-sungguh cinta Tuhan, pasangan kitanya akan juga sepadan seperti itu? Amin aja gitu, mudah-mudahan begitu. Tapi seperjalanan selalu akan ada tantangan, belum tentu kasusnya sama buat semua orang gitu. Bisa jadi juga di tengah perjalanan pasangan kita lemah lalu kita menguatkan. Itu pasangan yang sepadan gitu. Wow, cool. Berikutnya, ini untuk Pastor Christopher. Bagaimana jawaban dan sikap elegan menghadapi nasihat dan omongan? Jangan kebanyakan milih-milih. Udah cukup umur loh. Tekanan yang diberikan oleh orang lain buat kita. Buat saya pada akhirnya gini, karena kita tidak hidup ditentukan, ya karena hidup kita nggak ditentukan oleh perkataan orang. Ya, dan hidup kita juga artinya nggak bisa karena if we live by people's approval, we will die by their rejection.
Kalau kita hidup karena pengakuan manusia, kita akan mati karena nggak diakui. Jadi buat saya perkataan kayak gitu kita ngangguk-ngangguk aja, senyum-senyum biasanya. Cara paling gampangnya dulu kalau kayak Iya. lagi kekawinan gitu, kita masih single dulu. Pasti kan kayak kamu kapan gitu kan. Dulu ada iklan yang bilang May, maybe yes, maybe no gitu. Dulu ada iklan yang bilang gitu. Jadi buat saya senyum-senyum aja lah. Maksudnya kadang orang juga nggak maksud ya. Kita bilang aja apa gitu. Senyum, oh iya doain ya gitu. Misal kalau saya sih cara paling gampangnya gitu. Kalau ada yang nanya-nanya gitu. Tapi nggak usah dimasukin hati juga. Pada akhirnya kalau kita percaya pure sama Tuhan, kita fokus di apa yang kita tadi lagi sedang persiapkan, seperti kata Jenny tadi. Banyak banget yang bagus banget dibagikan. Itu sih kalau buat aku. Jadi jangan sampai perkataan orang jadi nambah tekanan. Karena gini, kadang yang tadi aku bilang, dia juga nggak maksud neken sebenarnya. Kadang cuma kerinduan aja gitu, pengen gitu, kamu kapan gitu. Kadang tantenya siapa gitu, kakaknya mama atau siapa. Mereka juga nggak maksud tekan sebenarnya. Cuma karena kita punya paradigma yang salah tadi, makanya aku mulai dengan paradigma yang diberesin dulu. Sehingga semua kata-kata tadi nggak ada sama sekali yang menambahkan tekanan itu. Kita percaya suksesnya kita itu ya tadi seperti Jenny bilang, bahwa kita ini hamba Tuhan itu personal pada akhirnya. Ya, dan sukses setiap kita ya ketika kita berhasil melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, gitu sih. Cool. Jadi nggak termasuk ketemu jodoh atau apa. Kalau itu emang sesuai rencana Tuhan ya itu suksesnya. Cuman di luar dari itu jangan jadiin itu sukses atau tujuan. Yeah. Ya justru itu cara untuk mencapai yang lebih lanjut lagi. Ketika kita single udah powerful buat Tuhan, dipertemukan juga orang yang single dan powerful buat Tuhan, kita berdua jadi lebih powerful buat Tuhan. Amin. Kayak gitu kelihatannya. Keren. Berikut ya pertanyaannya. Halo Bu Heni, menurut Bu Heni apakah pasangan hidup itu predestined atau free will kita? Sudah ditentukan sama Tuhan atau memang keputusan kehendak kita pribadi? Saya orang yang percaya gini, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya destiny. Ya, saya percaya itu karena Mazmur 139 ayat 16 tulis itu gitu. Nah, saya pribadi ketika belum pacaran sama Jojo, saya tuh doa tanya Tuhan, Tuhan siapa sih jodoh yang Tuhan mau buat saya? Nah, percaya nggak percaya, Tuhan tuh ngomong, Jojo jodoh kamu. Jadi waktu itu kita belum pacaran, tapi Tuhan udah ngomong, Jojo tuh jodoh saya. Jadi saya sangat percaya. Nah, tapi along the way, kita pacaran tuh lewatin ups and down ya. Kita pacaran lama 9 tahun. Dan itu tuh saya sempat gitu naksir orang lain gitu ya. Gitu. Jadi karena sama Jojo nih, meskipun jodoh dari Tuhan tuh, proses karakter kita tuh gitu, susah banget gitu. Nah, jadi saya udah give up aja gitu. Kayaknya kok yang dari Tuhan nih nyebelin banget, gak bisa nyenengin hati gue gitu. Tapi ternyata dia ngikis karakter saya yang buruk gitu loh. Jadi saya mau bilang gini buat yang jomblo, yang terbaik buat kamu tuh belum tentu yang nyenengin hati kamu gitu loh. Tapi yang pasti akan mengeluarkan yang terbaik dari kamu gitu. Nah, saya belajar bahwa kembali lagi akan datang sebuah pilihan. Nah, saya bersyukur saya sampai di 2 titik ini. Yang pertama, saya bertanya Tuhan siapa jodoh saya, dan Tuhan bilang Jojo. Yang kedua, ketika Jojo ngelamar saya sempat ragu dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Jojo apa dia gitu ya. Nah, kemudian Tuhan ngomong gini, kamu akan bahagia kalau kamu nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kamu akan memenuhi rencanaku dalam hidupmu kalau kamu nikah sama Jojo. Wah, itu jelas banget Tuhan ngomong gitu. Ternyata Tuhan itu nggak maksa, Tuhan itu kasih kita free will. Kalau kita sampai salah pilih, apakah at the end hidup kita rusak gitu? Ya enggak juga gitu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan nggak maksa. Ada kehendak bebas kamu yang Tuhan kasih kamu pilihan. Nah, tapi yang paling penting adalah mengerti apa kehendak Tuhan buat kita supaya kita nggak salah pilih. Itu sih buat aku. Cool, luar biasa. Berikutnya, saya menolak diajak jalan oleh cowok karena saya sudah yakin tidak mau mencoba pendekatan dengan dia. Salahkah saya? Ini ke Pastor Christopher. Bisa Pastor Christopher? Ulangin ya tadi. Apakah salah jika Kayaknya ini buat Pastor Henny deh. memang ditujukan kepada wanita? Oh, sorry, apa tadi? Jadi pertanyaan, saya menolak diajak jalan oleh cowok karena saya sudah yakin tidak mau mencoba pendekatan dengan dia. Oh, Salahkah saya? jadi itu gini ya. Mungkin dia kayak nggak naksir sama nih cowok, jadi begitu didekati udah nggak pakai buka kesempatan lagi gitu. Nah, kalau aku pikir gini ya, kalian udah di usia berapa nih ya, misalnya gitu loh. Karena segala satu di hidup ini ada waktunya. Nah, memang kalau memang udah lewat
mekar-mekarnya kita, cewek tuh ya udah di atas 30 tuh udah rada-rada gemeter biasanya, udah worry, khawatir gitu ya. Nah, maksud saya gini, kita kan udah dewasa gitu loh. Kalau memang ada yang deketin kita, jangan langsung judge the book by the cover gitu loh. Jangan lihat kurang mancung nih, kurang tinggi nih, kurang putih nih, kurang kaya nih. Jangan gitu loh. Why kamu nggak buka diri untuk bangun hubungan? Tadi saya udah bilang poin ketiga, bangun hubungan. Kita kan bisa jadi teman, kalaupun nggak bisa lebih dekat daripada itu. Tapi paling nggak kita jangan menghakimi orang dari luarnya dulu gitu loh. Lagi pula gini, bagi seorang perempuan itu jatuh cinta tuh bisa dibangun. Jadi contoh, dia ternyata baik, dia ternyata karakternya tuh luar biasa, dia ternyata punya karisma, dia ternyata pelayan Tuhan. Wajahnya sih pas-pasan, tapi karakternya lumayan. Nah itu kan kita lama-lama tuh bisa konsiderasi gitu. Jangan langsung close the door, apalagi udah tahu udah cukup umur gitu loh. Harusnya pemikiran kita udah lebih dewasa. Jangan kayak anak SMA yang jatuh cinta, lihat dia kayak artis Korea baru mau diajak jalan gitu. Ya, pertanyaan berikutnya. Jadi begini, aku ini anak tunggal dan umurku 22 tahun. Dan aku baru lulus kuliah Desember 2019 kemarin dan baru boleh pacaran. Tapi ini udah mau setahun, kayaknya belum ada yang pas gitu. Kadang-kadang sedih juga, single terus. Kira-kira bagaimana tanggapinya Bu Heni? Hah? Pertanyaannya jadi apa? Ya umurnya baru 22, tenang aja bos. Karena Pas. ditujukan kepada Bu Heni biar langsung dijawab. Kagak, lu masih kecil, kerja dulu, bangun hidup lu, bangun karir. Udah dibilangin, yang mapan lebih banyak pilihan. Kok panik umur lu 22, yang bener aja loh. Dan cowok lagi ya? Cowok lagi gitu loh. Tenang. Kebetulan di sini banyak juga calon-calon yang cocok, mungkin bisa nanti di breakout room. Biasa ya. berkenalan. Bu Heni selalu belak-belakan ya. Tidak bermaksud menyinggung, tapi untuk mengarahkan. Masih muda sayang, bangun karir dulu ya. Asik. Nah ini agak dalam nih. Ya. Shalom Kak, saya mau nanya. Kita udah terlanjur melakukan hubungan zina dengan dia. Nah ini Christopher yang jawab. Aduh, saya yang jawab. Kenapa? Apa ada pengaruh tampang saya? Enggak, ayatnya lu hafal bos. Ya, kita udah melakukan zina dengan dia. Dari sisi sendiri memang suka dengan dia dan sudah sejak lama. Sudah melakukan zina beberapa kali dan waktu ditanya perasaan dia cuman anggap teman biasa. Astaga. Dan tidak ada niat untuk lebih. Sebagai sisi perempuan harus bagaimana? Apakah berusaha untuk membuat dia jatuh hati kepada kita atau kita pergi saja dari hidupnya? Tapi satu sisi takut nggak bakalan ada cowok lain yang mau menerima dosa ini yang seperti saya lakukan. Mohon beri arahannya. Silakan brother. Kalau saya sih itu udah jelas ya, dia cuma nyari sesuatu doang dari kamu. Yang dia miliki bukan cinta. Cinta itu berpikir apa yang bisa saya berikan. Sedangkan nafsu cuma mikirin apa yang bisa saya dapat. Dan dia kayaknya begitu doang. Udah jelas, dan dia ngomong straightforward, gue gak ada yang lain, gue cuma manfaatin lo doang gitu. Dan menurut saya adalah sebuah hanya kebodohan saja yang mempertahankan orang tetap untuk gini, untuk mengasumsikan semua orang gini. Pasti saya percaya di kedepannya akan sulit ya, nggak lebih banyak lagi pilihannya sebanyak kalau belum ngapa-ngapain gitu ya, dalam tanda kutip ya. Pasti lebih mengerucut orang yang akan bisa menerima, tapi ada pasti yang bisa terima. Amin. Apalagi dia Kristen. Ya. Oke, orang Kristen percaya pengampunan Yesus itu mengerjakan dalam diri kita, membuat kita jadi orang-orang bukan nyari yang sempurna, karena nggak ada yang sempurna, secara kita juga enggak. Dan kita punya kerinduan, kerelaan untuk mengampuni yang lebih besar, karena kita lebih dahulu diampuni. Jadi apakah akan ketemu di depan? Pasti ketemu. Yang jelas bukan orang ini. Ya. Kalau saya sudah pasti jelas banget, tapi ini dari sudut pandang perempuan. Silakan Cak ini. Oh, definitely agree ya. Udah jangan dilanjutkan, jangan diharapkan. Udah jelas-jelas itu sebuah kesalahan. Ayo hargai diri kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan orang yang layak dapatin kamu. Kalau soal keperawanan, saya mau kasih tahu, memang sangat disayangkan kalau orang tidak menjaga keperawanannya. Tapi again, Tuhan itu pemurah, dia pengampun.
berdamai sama Tuhan, berdamailah dengan diri kamu sendiri, bangun hidupmu, fokus bangun masa depanmu dalam kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh sanggup gantikan dengan orang yang jauh lebih tepat, jauh lebih terbaik buat kamu gitu loh. Jangan sia-siain hidupmu cuma gara-gara satu orang, karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kamu. Bakal banyak banget, bukan cuma satu orang yang bisa terima perempuan yang sudah tidak perawan. Karena at the end of the day, itu cuma satu dari sekian banyak kriteria perempuan yang laki-laki mau gitu loh. Bayangin gini ya, janda-janda yang udah punya anak aja masih bisa nikah lagi, apalagi kamu. Udahlah. Ya, yang penting kuncinya adalah bertobat. Amin. Ketika bertobat, Tuhan akan pulihkan. Kita jangan lakukan kesalahan sama. Yes. Saya teringat Daud juga melakukan dosa yang sangat fatal, tapi dia tidak melakukan dosa yang sama lagi. Akibatnya dari dirinya lahirlah sang juru selamat. Ya, amazing. Berikutnya, saya mau tanya, kira-kira salah nggak sih kalau cewek ngungkapin dulu perasaan suka sama cowok? Kebetulan saya punya tetangga baru, saya suka sama karakter dia yang tulus dan bertanggung jawab orangnya. Tapi saya lihat dia sudah bawa cewek ke rumahnya. Gimana Ci Heni? Nanti abis ini aku pengen dengar dari sisi cowok ya. Jujur saya juga pengen belajar gitu ya. Kalau menurut cowok oke nggak cewek ngungkapin duluan? Nah yang pertama saya mau highlight ini tetangga baru. Berarti kamu baru kenal dia. Kok secepat itu kamu naksir orang gitu? Ya, yang kedua, kalau dia memang sudah bawa cewek lain, berarti kan dia sudah punya gandengan. Ya jangan diganggu dong punya orang, kan 10 perintah Allah jangan mengingini milik orang lain. Tapi kalau misalnya dia masih jomblo, menurut aku gini, jangan menikah sama orang asing, menikahlah sama orang yang sudah kamu kenal baik gitu loh. Udah jadi sahabat buat kamu, udah teman baik yang kamu kenal betul karakternya, baik buruknya gitu. Lalu kamu siap terima dia apa adanya, itu baru oke gitu loh. Jangan baru kenal terus udah mau main tembak aja, emangnya apa gitu. Jadi lebih baik kamu juga cek motivasimu, ini cuma cinta semu ini kayaknya, naksir naksir tetangga baru ini kayaknya gitu ya. Jangan main ditembak aja gitu. Sabarlah. Kalau memang ini dari Tuhan, ya paling enggak dia pun akan menunjukkan dia suka sama kamu. Sebenarnya bahasa do you love me? Itu nggak perlu diungkapkan kalau kita punya hubungan yang baik. Contohnya saya sama Jojo aja nggak ada tanggal jadian bos, tahu-tahu udah pacaran aja. Kapan lu nanya gue mau jadi pacar lu tau nggak? Tahu-tahu udah cemburu aja, udah gitu. Jadi bangun hubungan dulu. Bangun hubungan dulu gitu loh. Oke, di sini dari Pastor Christopher coba bisa nggak? Oke nggak kalau cewek nembak duluan bro? Kalau istri saya yang ditanyain gini, jawaban dia strict enggak. Tapi kalau saya jadi cowok ditembak duluan, saya juga bingung sih pasti. ya cowok ditembak pasti sedang-sedang aja sih. Iya, nggak di somehow kayak rancangannya bukan begitu. Maksudnya gini, kita lihat di alam semesta gitu ya, ada emang beberapa, sorry saya bandinginnya mungkin agak terlalu jauh sama binatang gitu ya. Ada beberapa binatang yang memang dirancang untuk tipe yang mengejar, ya. Dan aku percaya ya, laki-laki kita dirancang untuk itu juga. Kita yang berinisiatif, apapun itu. Makanya bentuknya gini, ketika kita bikin dosa pun yang inisiatif nyari kan Tuhan. Bukan kita yang nyari dia yang nyari kita. Dan perlambangan untuk Yesus digambarkan kalau hubungan asmara itu ya laki-laki. Ya kan, istri itu seperti jemaat. Buat saya emang idealnya seperti itu. Idealnya laki-laki yang ini. Kalaupun naksir, ya mungkin kasih sinyal-sinyal naksir, it's okay. Cuman kalau sampai nembak duluan gitu, saya juga kalau ditembak duluan saya malah panik gitu, takut gila ini agrek banget gitu. Ya, kalau bahasa lu agrek banget ya gimana gitu. Cuman ya sejujurnya pasti saya akan pertimbangkan lebih lanjut, malah jadi lebih takut saya. Kasih sinyal-sinyal baik sama dia kali ya. Betul. Tadi itu menunjukkan bahwa dia suka, it's okay. Cuman kalau sampai nembak itu kayaknya gimana gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, bolehkah kalau cewek duluan yang add IG-nya cowok? Ya jelas boleh lah, nggak berdosa. Boleh lah kalau ya IG. Aman lah. Yang penting cowoknya bener ya. Oke, berikutnya. Tapi jangan di tag terus. Kalau di tag terus ketahuan banget. malah gengges jadinya, mengganggu. Di tag terus. Oke, berikutnya ini keren banget. Pastor Henny dan Pastor Christopher mau tanya, apakah dating aplikasi itu sebenarnya salah satu media untuk menemukan jodoh kita? Atau mendingan gak usah pakai dating aplikasi?
Maksudnya banyak juga teman-teman saya yang bilang kalau dating aplikasi itu dosa. Sementara saya beberapa kali pakai dating aplikasi, ya sampai sekarang juga belum dapat pasangan hidup. Nah, ini Christopher pasti bisa jawab. Silakan. Tadi udah dibocorin sedikit sama Cik ini ke depan loh, sampai nggak mau promote dating aplikasi, padahal ada beberapa yang kayak, buat saya gini loh, ini masuk kategori bukan sin issue, artinya bukan boleh atau tidak, tapi wisdom issue, berguna apa enggak? Yes. Ya berguna enggak? Kira-kira dengan cara yang natural gitu ya, kita bisa nggak sih Tuhan pertemukan? Saya yakin bisa. Tapi lewat cara itu bisa nggak? Oh bisa juga. Cuman yang saya bilang, kalau Tuhan gini, pada akhirnya ketika kita attract people, kita bisa dengan menunjukkan sesuatu kita tertarik atau kita agak sedikit pamer gitu ya. Tapi yang terpenting adalah gini, kita menyatakan kesiapan justru di hadapan Tuhan. Karena yang paling tahu kita udah siap atau belum itu Tuhan, bukan kita. Kita bisa berasa udah siap, tapi Dia yang paling tahu kita siap. Dan kesiapan tuh kapan? Ketika orang ini nggak segitu desperate-nya dalam artian gitu loh. Ya karena kalau gini, kalau kita desperate akan sesuatu, ketika itu dikasih, itu punya peluang besar jadi berhala. Ya, bukan Tuhan nggak bisa kasih apa yang kita mau. Tapi kalau kita masih menganggap itu segalanya dan Dia kasih itu, wah bahaya justru. Nah dan biasanya orang yang pakai dating aplikasi dating itu umumnya berpikir bahwa gua mesti ketemu jodoh gua. Ini yang terutama dalam hidup gua. Itu rata-rata pasti mayoritas mentalnya seperti itu dan jadi agak lebih berbahaya. Ya berbahaya untuk apa? Satu istilah yang terkenal setahun 2 tahun belakangan lah, bucin gitu, budak cinta. Ya, karena dia anggap ini jodoh tuh segalanya buat dia. Jadi ketika Tuhan kasih, ini bukan jadi berkat Tuhan, jadi malah kayak kutuk. Kenapa? Karena jadi Tuhan nih dia yang dikasih ini. Ya, jadinya harapannya terlalu tinggi. Nanti kalau dia bikin salah, kecewanya lebih besar. Ya, dan itu akan sangat bermasalah. Tapi sekali lagi bisa nggak? Oh bisa. Tuhan punya segala cara kok untuk mempertemukan kita. Amin. Ya bisa nggak pakai itu. Kalau dianggap helpful, saya rasa nggak ada salahnya pakai. Tapi kalau aku pribadi sih, gue akan pilih dengan cara yang lebih natural aja sih. Yes. Kenal-kenalan biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Coba Tapi doa. kalau mau dipakai juga it's okay. Mungkin ada baiknya doa dulu ya. Siapa tahu ada damai Doa sejahtera pasti atau sih tidak kalau kan? itu. Ya. Betul. Berikut ya Pastor Henny, jika sudah mengenal seseorang yang menurut kita takut akan Tuhan, postingannya juga di IG, pelayan Tuhan, kita udah dekat banget nih, bukan pacaran tapi tiba-tiba ternyata dia pacaran sama orang lain. Jadi bagaimana sikap kita mengatasinya? Ya bukan berarti dia nggak milih kamu. Saya punya teman dekat, tapi mereka jadiannya sama siapa, berarti itu pilihan mereka. Berarti kamu harus move on, pilih yang lain dan menunggu jodoh dari Tuhan aja. Ya. Berikut ya, Pastor Christopher mau tanya, bagaimana kalau punya hubungan dengan orang yang berbeda agama, namun secara karakter dan visi misi sama cowok itu dan punya hati yang rendah hati? Jadi visi misinya sama, visi misi sama, karakternya baik, tapi nggak seagama. Rendah hatinya itu yang saya mesti agak pertanyakan. Karena buat saya gini loh, orang yang nggak percaya bahwa Yesus harus mati buat dia untuk dia bisa masuk ke sorga, itu nggak rendah hati. Dia berpikir dia bisa selamatin dirinya sendiri. Dan itu bentuk, menurutku pribadi, bentuk kesombongan terutama. Ingat orang baik yang kaya itu, orang muda yang baik dan kaya, datang ke Tuhan Yesus. Dia bilang gini, apalagi yang mesti saya lakukan? Terus Yesus bilang, 10 hukum Taurat. Dia bilang, dari kecil itu saya bikin, apalagi yang kurang? Oh ya udah gini, jual semua yang kamu punya, kasih orang miskin, ya, baru datang saya dan ikut saya. Dan dia nggak bisa. Ya, itu baik, dibilang orang kaya yang benar-benar saleh, ya, dan kaya arti sukses secara, tapi dia nggak bisa tunduk, dia nggak bisa menganggap atau memposisikan Kristus sebagai segalanya. Dia masih punya segalanya yang lain. Ya, dan gini, bicara tentang perbedaan agama, yang saya temukan di lapangan adalah nanti keluarga selalu terpartisi. Ya, apalagi ketika dua-duanya akhirnya merit, biasanya gini kan, biasanya di luar negeri meritnya, karena kalau di Indonesia masih belum bisa. Yeah. Pasti di luar negeri, di Malaysia atau Singapura atau whatnot, pokoknya luar negeri, habis itu balik lagi. Habis itu biasanya keluarga terpartisi, nanti anaknya 4 misalnya, biasanya antara dua, jadi 2 ikut papanya, 2 ikut mamanya, dan itu secara natural. Ya, itu terpartisi. Apakah kita rela, kita siap untuk keluarga kita terpartisi, kayak ada 2 kubu di satu tim yang sama. Ini dia awkward. Dan firman Tuhan jelas menentang tentang hal ini. Ini bukan sesuatu yang disarankan. Ini yang disebut sebagai yang tidak sepadan tadi. Ya, kalau cita-citanya hanya untuk duniawi, bahagia, ya terus cuman sukses,
Bisa. Tapi kalau cita-citanya seperti yang Tuhan mau dari persatuan laki-laki dan perempuan, ya dari kedua anak Tuhan yang dipertemukan, cita-citanya kan pengudusan, ya kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan yang kedua, keturunan ilahi. Bukan keturunan jasmani loh, keturunan ilahi. Ya artinya dua-duanya berfokus kepada hal yang rohani. Dan kalau Tuhannya aja beda, gimana caranya? Ya kan? Berarti nggak ada kesamaan sebenarnya. Orang akan bilang, oh ini cuma masalah agama doang dong kak. Agama doang kok. Tuhannya sama. Oh serius Tuhannya sama? Coba tanya sama dia. Tuhan dia Yesus bukan? Kalau bukan berarti beda. Jangan disama-samain. Ya kan? Akan selalu cuma ada dua kubu soalnya. Kristen sama anti-Kristus. Dan kita udah tahu kitab Wahyu menjelaskan kayak skor sepak bola yang udah dikasih tahu. Hasil akhir pertandingannya adalah tim ini yang menang. Gitu. Tim ini yang benar. Ya kan? Itu aja udah. Baik bro. Berikutnya agak mirip-mirip. Bagaimana kalau cowok yang dekat sama kita nggak seagama, namun dia mau belajar mengenal Tuhan? Oke, ini nyambung ya. Dia deketin atau udah jadian? Sorry tadi. Kok? Jadi Deketin. bagaimana kalau ada cowok dekat sama kita nggak seagama, namun dia mau belajar untuk mengenal Tuhan? Oke, diinjilin dulu aja. Ya diinjilin dulu sampai diterima Yesus. Ya terus coba kita kasih jarak. Ujian bener nggak dia terima Yesusnya karena emang Yesus atau karena emang lagi deketin kita. Karena secara daging manusia itu lagi in their best behavior ketika lagi deketin atau lagi pacaran ya guys. Karena lagi mau dapetin sesuatu, biasanya dipenuhi dengan manipulasi. Ya coba dibawa netral banget jadi temenan biasa, tapi kita terus injilin. Kita lihat nih, kalau nggak ada sinyal-sinyal bahwa kita juga suka sama dia kira-kira tetap mau kenal Yesus nggak? Kalau enggak, kemungkinan besar dia mau manfaatin. Kayak Konstantin ketika mau jadi kaisar zaman pemilu waktu itu di Romawi, dia bilang pokoknya kalau lu pilih gua Kristen, gue jadiin agama negara gitu. Jadi ya kan kayaknya begitu tipe takutnya. Jadi buat saya injilin aja dulu. Ya bawa kepada Kristus. Kalau emang ini dari Tuhan, kita ada peluang itu lebih lanjut. Karena persamaan paling utama itu harus menyembah Tuhan yang sama. Yes. Itu nggak bisa ditawar. Amazing. Berikutnya, saya bekerja dan sering kali pulang malam dan begitu terus, bahkan hingga weekend. Kebetulan saya kurang percaya diri untuk kenal dengan seseorang melalui medsos. Karena saya takut saat ketemu, saya tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana solusinya? Mungkin Henry bisa jawab? Dia kerja terus pulang malam, jadi nggak ada waktu ya? Iya, sedangkan dia juga bukan... Sampai weekend dia kerja ya? Jadi gini, saya punya staff yang kayak gitu juga ya, kerja terus dari pagi sampai malam, Saya ngomong sama dia, saya bilang gini, kamu harus punya kehidupan di luar pekerjaan gitu loh. Kamu nggak bisa di kantor terus dari Senin sampai Minggu gitu. Kamu harus punya your own life. Jadi makanya pulang kerja pun harus pulang gitu. Jangan lembur-lembur terus karena kita pun tidak mewajibkan dia lembur. Nah, kita tuh mesti punya priority dalam hidup gitu loh. Jangan sampai kita kerja aja fokusnya. Nanti pun satu hari kamu nikah, itu salah gitu kalau fokus kamu tuh cuma kerja aja. Karena buat apa berkeluarga? Hanya untuk menghidupi keluarga, bukannya hidup bersama-sama keluarga, itu salah gitu loh. Jadi dari mulai masih single ini, belajar ngatur waktu dengan lebih baik. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu kerja, ada waktu untuk berteman, bergaul, pelayanan gitu. Kalau kamu nggak ubah gaya hidupmu, nggak akan ketemu orang di luar sana. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja nggak ada pilihan yang banyak buat kamu gitulah. Saya percaya Tuhan pasti menyediakan, tapi kitanya juga harus berusaha gitu loh. Seperti uang nggak datang dari langit begitu aja, orang harus kerja. Demikian juga buat yang wanita-wanita harus upgrade diri, kayak tadi saya bilang. Pada kenyataannya jumlah wanita itu jauh lebih banyak daripada pria. Berarti kita harus jadi terang di tengah-tengah kegelapan gitu kan. Nah harus jadi orang yang berbeda, yang punya nilai, punya berkualitas gitu kan. Jangan malah ikut kebanyakan orang. Contoh gini, saya nggak terlalu suka ikut tren. Jadi orang lagi tren apa, kayaknya rata-rata tuh pada ngikut. Saya enggak, saya punya cara sendiri, saya punya maunya saya sendiri. Nah, ujung-ujungnya jadi trendsetter, orang ikutin saya gitu. Nah, kalau kita mau
fokus ya, jadi attention. Saya pikir sebagai jomblo-jomblo ini bisa jadi satu pelajaran. Jangan ikut-ikutan orang lain, kamu harus punya nilai gitu. Kamu harus punya standar sendiri gitu loh. Jadi jangan bekerja aja, harus punya waktu untuk berteman juga. Sosialisasi. Oke, cool. Berikutnya, ini pertanyaan bagus sekali. Waktu kita nggak banyak lagi, 5 menit. Izinkan saya bertanya, bagaimana menanggapi orang tua yang nggak setuju karena perbedaan yang merupakan sesuatu yang nggak esensi, seperti suku, ras? Kan kita nggak bisa pilih dilahirkan dari suku atau ras apa. Nah, bagaimana menanggapinya? Aku ya, Iya. iyalah ya. Istriku beda banget soalnya sama aku. Iya. Jadi gini, adalah tugas sebenarnya kerjasama sih. Ya kerjasama dari pihak khususnya yang itu orang tuanya gitu ya. Untuk tentunya meyakinkan bahwa alasan itu tidak alkitabiah. Karena Yesus sebelum naik ke sorga bilang pergi jadikan semua bangsa muridku. Artinya sorga nanti isinya macam-macam. Yang rasis nggak akan nyaman tinggal di sorga gitu. Jadi itu udah pasti nggak alkitabiah. Tapi tugas terutama justru adalah bagian dari pihak yang satunya yang justru mau mendapatkan restu itu orang tua dari pacarnya misalnya, dia harus membuktikan ya segala stigma tentang satu ras tertentu itu tidak benar. Oke, ada berapa stigma tentang minimal orang Ambon, saya orang Ambon, oke. Orang Ambon itu terkenalnya keras, jadi identik sama preman, tukang pukul, oke. Berikutnya pemabuk, satu lagi playboy. 3 tadi itu stigma. Dan tunjukkan kepada kedua orang tuanya bahwa nggak semua orang Ambon kayak gitu. Dengan cara menjadi orang Ambon yang berbeda. Contoh, ya misalnya orang Batak nih pasti keras, galak dan apa, dan misalnya gimana. Coba kita tunjukkan, nggak semua orang Batak seperti itu. Pada akhirnya nggak penting orang apa, yang penting orang Kristen. Kalau saya selalu bilang gitu. Ya, karena dalam Kristus kita udah ciptaan yang baru. Kita tunjukkan bahwa nggak semuanya kok seperti yang distigmakan. Karena bisa jadi rasismenya itu bukan hanya masalah ras apa doang, tapi karena pengalaman buruk sepanjang kehidupan ketika selalu berurusan dengan orang dari ras tertentu, umumnya begitu. Ya, jadi ada stereotip yang udah muncul. Ya coba kita tunjukkan kepada mereka bahwa oh itu stereotipnya emang gitu tante om, tapi saya prototype. Saya yang berbeda. Nggak semua kok, nggak semua orang Ambon kayak gitu. Jadi kalau aku bawanya begitu selalu. Aku tunjukkan bahwa nggak semua seperti yang distigmakan. Ya saya Kristen, saya cinta Tuhan dan saya hormat sama kalian, makanya saya minta izin dari awal. Itu walaupun anakmu udah naksir sama saya, kita bisa kawin lari gitu ya kasarnya, nggak deh. Cuman ini bentuk saya berusaha menghormati gitu. Ya bentuk niatan baik saya. Gitu sih, itu bagian dari yang satunya untuk meyakinkan bahwa dia orang yang tepat untuk anaknya. Gitu sih kalau aku bilang. Cool. Keren. Cool. Thank you. Berikutnya, Pastor, sebagai cewek gimana caranya selain berdoa untuk Terlihat menarik. supaya terlihat menarik di mata lawan jenis tanpa terlihat murahan? Sebelum aku jawab, aku pengen dari sisi pria. Gimana ya, cewek itu kan dia nggak bisa nembak duluan, tapi gimana caranya supaya hey look at me, ibaratnya cowok itu kuda, kan rumput boleh melambai-lambai. Nah gimana menurut Pastor Christopher? Seru banget penggambarannya. Buat aku selalu gini, aku selalu agak cringe. Aku bilang cringe tuh apa ya, kayak agak apaan sih lo gitu. Kayak kalau dia tuh terlalu, sorry apa kata-kata ini di seminar Kristen, bici. Aku nggak suka Bici, terlalu iya. bici. Buat aku tuh kayak apaan sih, nggak banget gitu loh. Ya. Jadi buat aku itu tuh udah. Kenapa nih? Ada siapa? Tolong. Oke. Ya. Ya. Jadi buat aku itu udah no banget sih. Kalau orang udah terlalu obral gitu ya, kayak tadi kata-kata Cia ini benar banget. Itu tuh udah bikin ilfil justru, bukan gimana. Ya cantik itu udah pasti ngerawat diri, menghargai diri, dia ngerti keberhargaan dari mana, dia cinta Tuhan dan cinta keluarga. Buat saya selalu saya ngeliat tuh selalu gitu. Ya kalau udah cantik, udah cinta Tuhan, dalam artian gini, cantik tuh kan beda-beda, ukurannya beda-beda. Tapi kalau dia gini sayang sama adik-adiknya, dia hormat sama orang tuanya, buat saya itu nilai salah satu yang paling saya lihat setelah cinta Tuhan. Ya fisik buat saya bonus lah, bonus banget itu. Cuman 2 ini karena one day juga akan berlalu, bener gak? Dari seksi abis sampai habis seksinya. kan? Makanya Salomo bilang gitu kan, kemolekan itu sia-sia, kecantikan itu bohong, dia bilang. Karena one day akan memudar gitu. Kalau ujungnya akan jadi biasa aja, nggak usah terlalu silau dengan yang spektakuler di awal, karena nanti pasti menurun punya. Tapi walaupun secara lahiriah menurun, secara batinnya mesti meningkat kan gitu. Cool. Oke, dari awal kita lihat nih, kita mau ke arah yang mana gitu.
Yes, dari sisi kamu Hen, gimana menurut kamu? Jadi kayak menurut aku fokus upgrade diri udah pasti. Kalau physical tadi saya bilang laki-laki itu lemahnya di mata. Gimana pun juga yang kelihatan bisa berdandan, jaga penampilan akan lebih kelihatan. Jadi contohnya gini, banyak wanita yang biasa aja wajahnya gitu ya, tapi dia pinter membawa diri gitu. Kalau kerja ya lebih rapi sedikit ya paling enggak gitu loh. Jangan sampai kucel-kucel banget. Terus misalnya kalau muka nggak dirawat juga, namanya perempuan harus bayar harga dikit gitu loh. Nah seperti saya gitu kan, hancur gitu, tapi berusaha supaya kelihatan lebih menarik gitu, belajar dandan gitu, nggak mahal dan nggak susah, nggak usah ke salon, rawat sendiri gitu, itu udah pasti ya, karena cowok kelemahannya di mata gitu. Yang kedua, ada nilai-nilai yang jauh lebih kekal dari sekedar wajah, kulit, dan rambut gitu, bahwa kesannya ini kayak build image palsu ya, faking ya, tapi saya mau bilang gini, akan lebih mempesona kalau kita lihat karakter seseorang itu baik sekali. Contoh, dia care sama orang lain, dia selfless kayak tadi Pastor Christopher bilang, dia sayang sama orang tuanya, dia kerja keras, dia betul-betul baik sama semua orang, tahu diri banget gitu, kerjaannya excellent, punya nilai. Nah sekali lagi di zaman sekarang ini ya, jujur perempuan yang pinter cari uang itu lebih menarik buat para pria daripada perempuan yang cari laki-laki yang bisa kasih mereka uang gitu. Makanya bangun hidupmu gitu, mulai kerja yang pria-pria juga gitu loh. Karena bagaimanapun perempuan itu butuh security, nggak mungkin mau nikah sama orang yang cuma bikin dia susah gitu. Jadi ya kita harus bangun hidup kita, outlook kita, personality kita juga harus perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Karena saya percaya gini, kalau sama Tuhan aja lu nggak bener, gimana sama orang gitu loh. Jadi ayo datang sama Tuhan. Tuhan tuh sumber. Buat saya tuh gini, selama kita tuh dekat sama sumber, kita nggak akan kekurangan apapun. Itu sih. Ya. Wow, satu lagi pertanyaan karena waktu udah habis. Ini ada bonus. Ini cukup baik. Terakhir endingnya. Bagaimana kita tahu bahwa doa kita dijawab? Saat mengutip pembicaraan Ibu Heni dan dia itu jodoh kamu bukan apa? Dia itu jodoh kamu, jadi kamu bakal sama dia. Oke. Jadi apakah dia jodoh dari Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan menjawab doa kita secara komunikasi dua arah? Itu pertanyaan. Jadi pengalaman iman saya sama Tuhan adalah ketika Tuhan ngomong saya jawab, Tuhan jawab gitu. Jadi komunikatif dua arah iya kalau saya gitu. Tapi waktu saya doa tanya Tuhan, jodoh saya siapa? Dan Tuhan sebut nama Jojo. Tuhan ngomong gini sama saya, tapi kamu nggak boleh pacaran sama dia dulu karena waktunya belum sekarang. Jadi buat saya sih Tuhan komunikatif ya. Nggak tahu kalau pengalaman Pastor Christopher gimana? Saya percaya juga sama Tuhan yang komunikatif. Ya, tapi dia selalu kayak apa ya, ada cuman bukan berbicara ya, lebih kayak kasih impresi gitu ya, kalau Iya. emang dari dia gitu. Biasanya gitu sih. Iya. Dan itu jawaban ini kan jawaban dari permintaannya. Saya percaya jawaban juga cuma 3. Jawaban doa juga sama. Iya, enggak, apa tunggu. Kalau kan cuma itu. Kita pengennya iya, disuruh nunggu males, apalagi kalau ditolak kita bete biasanya. Iya. Ya, jadi apa ya? Kalau emang kita percaya itu bagian kita, tadi benar banget apa yang Ciani bagiin itu. Pertama saya suka banget, dia bilang kalau emang ini bagian kita, pasti akan datang juga ke kita gitu. Jadi nggak usah terlalu takut. Jangan gini, dunia punya penyakit yang dia coba tularin ke kita, ke anak-anak Tuhan, namanya fear of missing out. Ketakutan untuk jangan-jangan saya kurang peka, nggak usah jangan-jangan. Kalau emang bagian kita, ntar dia pasti akan dibawa, istilahnya dipertemukan di saat yang tepat. Gitu. Bahkan tadi Ciani pun udah dikasih tahu pun tetap dibilang jangan dulu gitu, karena mesti dibuka belum waktunya, dan gitu. Ya jadi buat saya ini sangat berkaitan dengan seberapa personal hubungan kita sama Tuhan sebenarnya. Ya dia akan ada kepekaan tadi, kalau yang audible kayak Ciani, puji Tuhan, kayak mirip mamaku juga. Aku dulu pernah berdoa, Tuhan saya pengen sesakti itu dong, mau dengar suara Tuhan. Kalau saya ngomong Tuhan langsung jawab gitu. Amin. Tuhan bilang akhirnya ada impresi di hati saya. Dia bilang ya udah baca Alkitab yang keras, kata dia, sampai kamu dengar. Kan kalau kamu baca Alkitab yang keras itu suara saya. Iya juga sih. Ada kalau baca Alkitab sampai hari ini aku selalu audible. Jadi karena mau dengar suara Tuhan. Gitu. Luar Jadi biasa. itu sih.
Dan nggak ada nama yang muncul kalau saya baca. Jodoh saya siapa Tuhan di Alkitab? Namanya terbatas dan biasanya nggak dikasih nama emang. Ya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kedua pembicara kita. Amazing. Saya percaya kita semua pasti sudah dikasihkan insight begitu banyak. Masukan-masukan yang begitu penting sebagai anak-anak Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Saya minta untuk Pastor Christopher dan Pastor Henny bisa berdoa secara singkat dan memberkati 300 orang, hampir 300 orang yang sudah bersama-sama dengan kita. Mari dimulai dulu dengan Pastor Christopher. Ya, aku dulu ya. Tuhan, thank you buat waktu indah ini. Untuk duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hatimu, bahkan arahanmu dan hikmat-hikmatmu yang kau bagikan juga melalui hamba-hambamu. Thank you Tuhan buat kesempatan ini. Kami tahu harga yang kami bayar sebanding, bahkan Engkau terlebih lagi siap memberkati kami Tuhan. Pertemukan kami dengan yang dari Tuhan. Thank you sekali lagi buat waktu ini. Kami percaya Roh Kudus tetap berbicara dan tetap menganugerahkan hikmat dari sorga, bahkan ketika hambamu sudah berhenti berbicara. Thank you Tuhan, menyerahkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Tetap beracara dalam hidup kami Tuhan. Ini kami menundukkan diri kami di bawah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Berdoa Tuhan supaya para jombloers ini nggak khawatir, sungguh-sungguh mereka mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sumber kehidupan. Apa yang jadi kehendak Tuhan itu akan jadi buat mereka masing-masing. Tuhan buat mereka yang sungguh-sungguh pengen banget dapat jodoh karena usia, berdoa supaya Tuhan berikan kemurahan. Biar kiranya Tuhan boleh pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Tolong mereka jatuhkan hikmat-Mu dalam hati mereka masing-masing. Biar roh takut akan Engkau dan kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh membimbing mereka dalam pertimbangan hati mereka. Tuhan, kami berdoa supaya apapun yang mereka putuskan ke depan, biar sungguh-sungguh dalam rencana yang sempurna yang Tuhan punya buat mereka masing-masing. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, terus anak-anak muda-Mu, bangun hidup mereka sungguh-sungguh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau. Biarlah mereka terus berkarya di dunia mereka masing-masing. Jadi dampak, jadi kasih Tuhan yang nyata buat hidup banyak orang. Biarlah lewat hidup mereka Tuhan boleh mengasihi banyak orang di sekitar mereka. Berdoa untuk Pastor Christopher, terus Tuhan berkati hidupnya, terus berdampak, jatuhkan terus hikmat dan kebijaksanaan dalam hatinya. Pakai hidupnya Tuhan untuk terus memenangkan banyak anak-anak muda, jadi mentor, jadi pengajar yang luar biasa Tuhan, tidak hanya untuk di New Wine Church, tapi dia bisa jadi dampak buat dunia. Berdoa supaya dia jadi figur teladan yang menginspirasi banyak anak muda Tuhan di seluruh dunia ini. Aku berdoa supaya anak-anak Indonesia yang butuh figur pastor, biar Pastor Christopher dan istri boleh terus dipakai Tuhan. Juga dalam keluarganya Tuhan berkati dengan kedua anaknya juga Tuhan. Kami bersyukur buat hidupnya yang luar biasa. Kami syukuri malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa baik sehingga acara ini bisa berlangsung dari awal pertengahan dan bahkan kita akan masuk kepada breakout room. Tuhan Yesus memberkati. See you again guys. God bless you. God See you bless. again.